Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sampai-sampai media asing menyoroti ya bagaimana Anies Baswedan tersingkir dari Pilgub Jakarta ya, kemudian batal diusung oleh PDIP. Saya kira ini menjadi trending begitu kan ya. Kenapa kok Anies Baswedan batal begitu kan? Bahkan ya karena begini. Logikanya adalah bahwa media asing itu menyoroti betul bahwa orang-orang yang punya potensi luar biasa di negara kita begitu. Ya, mungkin akan sampai ke telinga-telinga orang begitu. Kok bisa-bisanya ada orang baik punya prestasi malah disingkirkan? Itu pasti orang akan berlogika seperti itu begitu. Tapi saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh oleh media-media asing ini begitu ya, ingin mencoba bagaimana mencari celah untuk bagaimana ya orang-orang yang ada di Indonesia. Dalam artian orang-orang yang hebat seperti Anies Baswedan ya, mereka kenapa kok tersingkir di situ begitu kan? Ini akan ada coba untuk ditelusuri ke dalam. Kalau bisa ini mewawancari Anies Baswedan. Ya, dengan adanya media asing soroti Anies Baswedan tersingkir dari Pilgub Jakarta karena tidak didukung oleh PDIP. Karena PDIP kan satu sisi punya kepentingan lain begitu, berbeda dengan Anies Baswedan. Saya kira inilah politik yang ada, makanya disorot begitu kan. Sangat disayangkan memang ya, negara kita itu sering jadikan sorotan yang kemudian dipelintir sana sini begitu banyak begitu kan, apalagi ya di negara-negara lain begitu kan. Artinya Anies Baswedan kan menjadi menjadi figur tidak hanya nasional bahkan internasional. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Ya ini, media asing soroti Anies tersingkir dari Pilgub Jakarta usai batal diusung oleh PDIP. Apa urusannya media asing dengan tersingkirnya sampai ya ini dari kancah politik Indonesia? Ya melihat sosok Anies Baswedan ini kan politik internasional begitu kan. Diplomasinya sangat baik ya, terus kemudian perannya sangat bagus begitu kan. Orang akan melihat, wah kok ada orang baik ya kok tidak dipilih, ini gimana begitu kan. Ya. Orang-orang berpikir seperti itu begitu kan, bukan pertanda ngapain ada hubungannya ini hubungannya itu, bukan, tapi soal bagaimana untuk membangun ya bangsa kita oleh anak muda seperti Anies Baswedan, tapi tiba-tiba dijegal begitu kan yang kena kan pemimpinnya juga begitu ya. Ya sengaja di prank PDIP biar Anies tidak ada waktu buat cari dukungan di partai lain. Sabar ya Pak Anies. Rekam jejak Wan Kibul pengkhianat. Wah, siapa yang pengkhianat di situ begitu kan? Wah, ini orang-orang yang kemudian tidak tahu lah begitu kan ya, tidak tahu dengan situasi dan kondisi yang ada begitu. Padahal ya hanya keluar-keluar begitu kan. Inilah negara demokrasi loh ya. Negara demokrasi itu memberikan kebebasan, bebas berpendapat itu dalam arti ya mengkritik, memberikan memberikan statement, bukan memberikan celaan dan cacian. Ini kan tidak baik begitu kan ya. Kalau tidak suka ya nggak usah lah, skip aja kan, begitu logikanya. Saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang berkomentar seperti itu, saya kira gimana begitu. Ini keputusan Pak Anies Baswedan tidak menerima tawaran jadi Cagup Jabar sangat tepat dalam berbagai aspek. Negara butuh penyeimbang terhadap penguasa dan arogansi partai. Sepertinya pemegang skenario Pilgub Jakarta akan terjebak. Angka golput akan sangat tinggi, sangat mungkin melebihi 40%. Anies Baswedan bukan Pramono Anung yang main terima ajakan maju pilkada tanpa permisi dulu ya dengan pemilihnya. Anies punya garis nilai moral dan sekali lagi ini bukan Pramono Anung. Nah, ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Saya kira inilah perdebatan-perdebatan banyak di situ begitu, karena di DKI Jakarta ya hanya gara-gara Anies Baswedan tidak ya dicalonkan oleh partai, ya disorot media asing begitu kan. Bayangkan saking popularitasnya Anies Baswedan kalau menurut saya. Jadi saya kira sampai hari ini begitu kan ya, kalau media-media asing menyoroti itu bukan tidak mungkin Anies Baswedan kalau lolos di Pilkada DKI Jakarta, maka di tengah jalan saja, di pinggir jalan saja mereka sudah medianya internasional sangat luar biasa di situ. Nah, ya mau bagaimana lagi sebagai pendukung-pendukung Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Maka media asing itu tahu bahwa
bagaimana partai-partai yang punya kepentingan ini, kepentingan itu, kepentingan ini, kepentingan itu. Di berbagai negara kan hanya banyak 3 partai, 2 partai itu tidak ada. Tidak terlalu banyak begitu. Yang ada 2 partai, 3 partai dan sebagainya. Media asing soroti Anies tersingkir dari Pilgub Jakarta usai batal usung PDIP. Apa urusannya media asing dengan itu? Ya, tidak ada urusannya begitu kan. Ya, karena hanya peliputan saja. Bagi kami ya tidak ada masalah kalau hanya peliputan di situ begitu kan ya. Ini media asing soroti Anies Baswedan tersingkir dari Pilgub Jakarta usai batal diusung oleh PDIP. Mari kita baca ya. Tersingkirnya Anies Baswedan dari pemilihan Gubernur Jakarta usai batal usung Anies Baswedan menjadi sorotan media asing. Anies tersingkir dari Pilkada Jakarta meski menjadi salah satu kandidat kuat untuk kembali pemimpin. Pasalnya PDIP yang sebelumnya diyakini akan mengusung mantan Gubernur Jakarta itu akhirnya membatalkan dukungannya kemarin dengan mengusung kader internal mereka sendiri, yaitu Pramono Anung. Bahkan dalam partainya begitu kan yang mengatakan The Straits Times ya menyoroti kegagalan Anies yang merupakan calon kuat pemimpin Jakarta untuk ikut pencalonan. Partai politik terbesar Indonesia akhirnya menominasi materi kabinet ya menteri kabinet sebagai Gubernur Jakarta. Rabu ya mengakhiri kesempatan favorit awal dari kritikus vokal pemerintah ya Anies Baswedan di pencalonan. Keputusan PDIP sendiri menyusul ya pekan politik ya penuh drama ya terkait dengan upaya DPR merevisi putusan Mahkamah Konstitusi disebut menguntungkan putra bungsu Kaisang Pangarep dan menyingkirkan Anies Baswedan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya menominasi Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai kandidatnya disebabkan pengalaman politiknya yang banyak komentarnya ya. Jadi sampai media asing menyoroti itu begitu kan. Artinya ini menunjukkan bahwa pola-pola seperti ini begitu kan ya menunjukkan bahwa Anies Baswedan kan masih punya dominan yang sangat luar biasa sehingga media asing saja sudah memberikan statement seperti itu begitu kan. Bayangkan ini ngeri-ngeri sedap bos ini begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya kapanpun begitu kalau Anies Baswedan bisa berlayar kembali di tahun 2029 maka akan banyak simpati. Orang akan melihat kerakusan siapa ya yang kemudian ingin mengontrol ini. Ada dewa-dewa yang kemudian bisa mengontrol ini dan itu. Benar dari pernyataan Sahroni dulu begitu kan bahwa ada orang yang mengatur pola-pola seperti ini. Ada cegal-mencegal ya sana sini begitu kan. Tapi kan ini kan bukan kerugian bagi Anies Baswedan. Anies Baswedan kan hanya jadi ingin memperbaiki bangsa dan negara di situ. Saya kira ya bagaimana lagi. Ya kita doakan saja begitu kan. Semoga Jakarta lebih baik ya dipimpin siapapun. Kita tunggu saja nasibnya bagaimana begitu kan ya. Karena di Pilkada DKI Jakarta itu ya kalau Ridwan Kamil mampu nggak begitu. Tapi banyak yang mendukung Ridwan Kamil dibandingkan dengan ya Suswono. Maka Anies Baswedan tarik ulur sana sini. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.